Pelacuran merupakan bisnis tertua yang dikenal manusia sejak zaman dahulu. Praktik prostitusi seakan sudah melekat dalam sejarah peradaban manusia, baik peradaban kuno maupun modern. Jurnalis masyhur asal Chicago, Amerika Serikat, Anne Keegan, dalam artikel bertajuk "World's Oldest Profession Has the Neck of" bahkan menggambarkan pelacuran sebagai profesi paling tua di dunia. Bahkan hingga kini bisnis haram ini kian mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama di era industri 4.0 ini. Salah satunya dengan media internet yang saat ini makin digandrungi berbagai kalangan, membuat pelacur menjadi makin mudah didapatkan. Di Indonesia, pelacuran dianggap merupakan salah satu penyakit masyarakat yang banyak menimbulkan keresahan. Pelacuran sendiri di Indonesia juga sudah ada sejak kerajaan dahulu. Bahkan terdapat pula profesi khusus untuk sebuah jabatan dari kerajaan yang mengurusi bisnis syahwat dan nikmat ini. Keberadaan pelacuran juga disebut dalam berita Tiongkok. Kronik dinasti Tang, Chiu Tang Su dan Xin Tang Su menyebut di kerajaan Kalingga atau Holing banyak perempuan berbisa. Jika seseorang berhubungan kelamin dengannya, dia akan luka-luka, bernanah, dan mati. Akan tetapi, mayatnya akan membusuk. Keberadaan pelacuran juga disebut dalam berita Tiongkok. Kronik dinasti Tang, Chiu Tang Su dan Xin Tang Su menyebut di kerajaan Kalingga atau Holing banyak perempuan berbisa. Jika seseorang berhubungan kelamin dengannya, dia akan luka-luka, bernanah, dan mati. Tetapi mayatnya tak membusuk. Jika wanita mengiringkan seorang gadis mengantarkannya ke rumah seseorang pemuda, atau jika ada wanita memberi tempat untuk pertemuan yang tidak senonoh antara seorang pemuda dan seorang gadis, karena mendapat upah dari pemuda dan gadis itu, kedua wanita baik yang mengantarkan gadis maupun yang menyediakan tempat itu dikenakan denda 4.000 oleh raja yang berkuasa sebagai penghapus kesalahannya. Begitulah bunyi salah satu pasal dalam undang-undang agama tentang paradara atau perbuatan mesum. Ada 17 pasal dalam bab paradara. Isinya secara umum mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, larangan mengganggu perempuan bersuami. Dengan peraturan yang begitu ketat, nyatanya keberadaan pekerja tunasusila tetap diakui oleh penguasa pada masa Jawa kuno. Juru jalir merupakan petugas resmi pemerintah. Menurut arkeolog Supratikno Raharjo, dalam peradaban Jawa berdasarkan data prasasti, juru jalir masuk dalam kelompok petugas kerajaan yang disebut Mangilala Dwadraji, artinya memungut milik raja. Nah, sekarang apakah kali ini kita bahas tentang bisnis lendir di era Jawa kuno? Di era Jawa kuno tentu saja sudah mengenal bisnis pemuas syahwat ini. Bahkan pada masa itu sudah terdapat petugas dari kerajaan yang mengurusi wilayah perlendiran, juga disebut dengan juru jalir, pengawas pelacuran. Belum jelas tentang tugas juru jalir ini, apakah hanya mengawasi atau nyambi alias menjadi germo atau mucikari. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut tentang spesifik pekerjaan seorang juru jalir ini. Namun, di dalam beberapa prasasti, juru jalir dikatakan merupakan salah satu petugas penting milik kerajaan yang mengurusi tentang bisnis pemuas syahwat dan
dilarang memasuki daerah sima atau pernikahan. Sayang, sungguh sayang, penjalir tidak disebutkan secara rinci dan kadang disebutkan bersama petugas-petugas kerajaan yang lebih berperan dalam masyarakat, seperti petugas pajak dan petugas pengadilan, sehingga kita tidak mengetahui pasti apa peran lebih spesifik dari juru jalir ketika itu. Banyak yang mengartikan juru jalir sebagai mucikari, akan tetapi ada pendapat lain tentang juru jalir ini. Juru jalir adalah orang yang bertugas memungut pajak dari para mucikari sekaligus mengatur dan mengawasi pelacuran. Mucikari mestinya ada istilahnya sendiri. Penarikan pajak itu terhadap mucikari, bukan kepada pekerja tunak susilanya. Sebagian dari mereka berkedudukan sebagai abdi dalam kerajaan. Hidupnya pun tergantung dari gaji yang diambil melalui bendahara kerajaan. Mangilala Droya Haji adalah sekelompok pejabat rendahan yang sering dianggap sebagai pejabat-pejabat pemungut pajak. Sedangkan sumber-sumber kuno yang mengatakan penyebutan tentang juru jalir di era klasik antara lain adalah Prasasti Kuti di tahun 840 Masehi, Kancana tahun 860 Masehi, Waharu I tahun 873 Masehi, Barsahan tahun 908 Masehi, Kaladi 909 Masehi, Sugemanek 915 Masehi, Sangguran 928 Masehi. Seperti pada Prasasti Waharu I disebutkan, Tuha Hunjaman juru jalir, pabisar pawung, kuwung, pulung, padi misra hino wuli tambang, tepung. Waharu I 795 saka. Secara lengkap pada prasasti itu disebutkan pejabat kerajaan atau watak ijro atau golongan dalam, abdi dalam yang tidak boleh masuk di daerah sima tan kata mana ikanang sima. Salah satunya adalah juru jalir. Pelacuran merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang di setiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak tentang sisi gelap kehidupan manusia. Tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi ikut menikmati dan ambil keuntungan dari keberadaan pelacuran.